Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan nama saya Jasmine Alivia dengan NIM 23101732002. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dan ingin membahas tentang materi karya ilmiah. Yang pertama adalah pengertian karya ilmiah. Pengertian dari karya ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan data dan fakta dan ditulis menurut metodologi penelitian yang baik dan benar dan tentu saja dapat dibuktikan kebenarannya. Dan yang kedua adalah tujuan dari karya ilmiah. Tujuan dari karya ilmiah adalah untuk mempublikasikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Jadi banyak sekali penelitian-penelitian yang nantinya dirangkum ke dalam karya ilmiah. Yang ketiga adalah ciri-ciri karya ilmiah. Ciri yang pertama adalah penjelasan yang dituliskan secara masuk akal, jujur, logis, apa adanya, sesuai data dan fakta atau bersifat objektif. Jadi dalam karya ilmiah ini memang harus berdasarkan fakta, karena karya ilmiah tidak bisa dibuat dengan rekaan, khayalan, atau fiksi, seperti ketika membuat cerpen maupun novel. Dan ciri yang kedua adalah disusun secara urut dan berkesinambungan. Jadi di dalam karya ilmiah, strukturnya itu sudah baku dan harus disusun dengan cara terstruktur ataupun urut. Ciri yang ketiga adalah masalah dikupas secara terperinci dan lengkap. Jadi di dalam karya ilmiah itu kita akan mengupas sebuah permasalahan itu secara detail dan juga lengkap. Tujuannya karena di dalam karya ilmiah itu ada permasalahan yang harus kita temukan solusinya ataupun penelitian yang harus kita tuliskan sedetail mungkin. Dan ciri yang keempat adalah kebenarannya dapat diuji. Jadi dalam karya ilmiah itu yang dituliskan merupakan kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kita nggak boleh kayak asal-asal dalam penulisan karya ilmiah itu. Dan ciri yang kelima adalah berlaku secara umum. Dan ciri yang terakhir atau yang keenam yaitu adalah bahasa yang digunakan. Tentu saja merupakan bahasa yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan dan juga bahasa yang harus baku. Dan yang keempat adalah macam-macam atau jenis-jenis dari karya ilmiah. Yang pertama adalah bentuk populer. Kenapa sih disebut sebagai karya ilmiah bentuk populer? Yang pertama, karena temanya itu merupakan tema yang dekat dengan masyarakat secara umum. Jadi kalau misalnya masyarakat umum baca mereka nggak paham dengan karya ilmiah itu karena memang temanya itu masih tema seputar masyarakat umum. Kemudian yang kedua adalah diterbitkan atau ditulis atau ditemui seperti di dalam bentuk surat kabar atau koran, bentuknya merupakan artikel ilmiah. Selanjutnya adalah jenis karya ilmiah yang kedua, yaitu adalah bentuk semi formal. Jadi, dalam karya ilmiah semi formal ini sudah menggunakan atau sudah memakai penulisan yang terstruktur. Jadi, dalam karya ilmiah semi formal ini sudah menggunakan atau sudah memakai penulisan yang terstruktur. Jadi ada pendahuluan, latar belakang, dan lain-lain. Kalau tadi yang bentuk populer itu hanya dituliskan di dalam paragraf, tapi kalau yang semi formal itu sudah berbentuk ke dalam strukturnya. Contohnya itu makalah atau paper. Selanjutnya bentuk karya ilmiah yang ketiga, yaitu bentuk formal. Karya ilmiah yang berbentuk formal itu merupakan karya ilmiah yang bagian-bagiannya atau strukturnya lebih padat dan lebih banyak. Contoh karya ilmiah yang berbentuk formal adalah skripsi. Itu digunakan oleh mahasiswa strata 1 atau S1. Dan yang terakhir adalah struktur dari karya ilmiah. Yang pertama adalah judul. Jadi, judul dalam karya ilmiah itu harus jelas dan padat, tapi juga mencerminkan isi dari karya ilmiah tersebut. Judul dalam karya ilmiah itu tidak boleh hanya satu kata. Misalnya adalah pantai, apakah bisa kayak gitu? Tentu saja enggak ya, karena itu enggak jelas. Pantai ini maksudnya pantai bagaimana, apa yang terjadi dengan pantai. Jadi judul di karya ilmiah itu harus jelas, lengkap, dan mempresentasikan karya ilmiah itu dengan baik, dan judul itu mencerminkan isi dari karya ilmiahnya. Dan yang kedua adalah pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini membahas mengenai proposal, ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan, dan ada manfaat, dan ada juga yang menambahkan sistematika penulisan. Yang ketiga adalah intisari dari sebuah karya ilmiah. Karena karya ilmiah dibuat dari sebuah permasalahan yang ingin kita cari solusinya, di pembahasan ini kita mulai mencarikan solusi atau penelitian.
Dan struktur selanjutnya adalah simpulan dan saran. Jika semua sudah dituliskan, maka tinggal memberikan simpulan dan sarannya. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka dan lampiran. Jadi, bagian akhir dari sebuah karya ilmiah itu adalah daftar pustaka. Dan lampiran daftar pustaka itu harus dituliskan, karena di dalam pembuatan karya ilmiah ada kerangka teoretis. Kerangka teoretis itu akan mencari atau mengutip kalimat-kalimat dari buku, artikel, maupun laman internet di dalam daftar pustaka. Itu harus dituliskan kalimat siapa yang dikutip atau dari buku mana saja, itu harus disampaikan, karena daftar pustaka itu merupakan ucapan terima kasih kita, atau kita mengakui karya yang sudah ditulis orang lain. Jadi kita tidak boleh melakukan plagiasi. Kemudian penulisan di dalam daftar pustaka itu disusun secara alfabetis, jadi urut mulai dari A sampai Z. Itu saja yang bisa saya jelaskan dari materi karya ilmiah. Semoga ini bisa jadi pembelajaran bagi banyak orang dan kepada saya juga. Terima kasih.